Baik, ibu-ibu sekalian, setelah jeda tadi ya. Yang pertama ini yang diberitahukan, diingatkan adalah nih, ma di sini bermakna tidak atau belum. Ma di sini bermakna tidak atau belum. Oh, Ma mama. unziro, apa kira-kira Uzur. maknanya Uzur. kalau begitu? Ma unziro, Ma- Unziro saya larang apa? Unzir, unzir. ibu-ibu yang lain, ma unziro. Oh, mama. Uziro abauhum. Litungzir. Litungzir. Ini populer betul ini, Yasin nih. Iya, tapi nggak Yasin, pernah ngertinya Pak Guru. Yasin. Ya, kalau ibu-ibu seperti biasa ya, nggak usah malu-malu ya, biar efisien waktu itu. Kalau Ya. memang ibu-ibu tidak tahu, begitu katakan saja, biar saya melangkah ke kegiatan berikutnya. Gitu. Kalau ibu-ibu diam itu saya kadang-kadang bingung itu apa artinya diam itu, apakah sedang berpikir Iya nggak tahu lembut, Pak. apa Lagi berpikir loading Pak. Pak keras. Guru loading. Ya Itu. Bu Pak, terangin aja Bapak. Iya, Lagi saya loading. tentu akan menerangkan, kan tergantung bagaimana posisi dan bagaimana sikap ibu-ibu sekalian. Kalau ibu-ibu sudah paham kan sayang garemin lautan. Orang udah paham dikasih tahu. Ya, Litungziro. Oh, mama. kita belajar Mana? kan belum paham Pak. Apa? Ma'unziro? Tidak. Pak. Unzir, unzir apa ya Pak? Lupa nih Pak Guru. Oke, Unzir. baik Unzir. ya. Kalau begitu silakan ibu-ibu mohon berkenan untuk membuka kembali Tanmiyatul Mufrodat kita. Sudah, Tanmiyatul Mufrodat kita nomor satu. Ayo, Bu Eti, Tanmiyatul Mufrodat, Bu Eti. Tanmiyatul Mufrodat nomor satu. Bu Dian, Bu Yuni, Ya. Bu Sri, silakan. Tanmiyatul Mufrodat nomor satu. Oh, Sudah memberi ketemu? peringatan, memberi peringatan. Sudah Pak Guru memberi peringatan. Sudah, Bu Sri, sudah ketemu? Ayo, Tanmiyatul Mufrodat yang pertama, Bu Sri. Bu Halaman Dian, 72, 72 Bu. Itu Anjaro itu ya Pak. Anjaro Junjiru. sudah? Ya, Oke, baik. Mari kita lihat ya, ibu-ibu sekalian ya. Di Tanmiyatul Mufrodat kita punya anzaro yunziru munzir anzir bermakna memberi peringatan. Oke. Nah, sekarang coba ibu-ibu amati. Unziro ini paling mirip dengan yang mana? Apa anzaro, apa yunziru, apa munzir, apa anzir? Junjiru. Junjiru. Anziro, Anzaro Pak Guru Madin. Mirip dengan anzaro ya. Ya. Iya, nah sekarang coba ibu-ibu sekalian amati. Apa bedanya anzaro dengan unziro? Nah itu. Anzaro dengan Unziro. Yang satu pakai bau, Unziro. Yang satu pakai apa, Ibu? satu pakai alif, Nah, terus yang satu satu nggak pakai pakai alif koma, begitu. yang satu pakai itu patah, yang satu pakai rumah. Iya, yang satu fathah, yang satu lagi domah. Oke, terus apa yang teringat kalau sudah sampai ke situ arah perhatian ibu-ibu sekalian? Eh, Mau telah lalu, tapi
berlaku sekarang juga gitu, Pak. Iya, bagus. Bu Sri punya ide keren. Sudah berlalu, tapi berlaku sekarang juga. Itu tuh kemampuan untuk menghimpun antara golongan putih dan golongan hitam itu keren. Bisa jadi juru damai, ya. Ibu nanti bisa jadi juru damai dunia, bisa menggabungkan antara masa lalu dengan masa sekarang. Yang lain boleh ikut ya, ikut berpikir dan pendapat. Apa beda antara anzaro dengan unziro? Kalau UA atau UI gitu, Pak Guru, Kalau A makan ya, memakan tuh UA, AA, UA, UI gitu deh. Pernah Iya, ingat. bagaimana jadinya? UA berlangsung ya, sedang berlangsung. Mm-mm. Atau Terus, kalau misalkan itu melaksanakan iya, kalau U mm-mm. Bagus. Ya, ini keluar semua nih, unek-uneknya. Ya, jangan ragu-ragu. Terus, dikeluarkan semua sampai nanti ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu terucap dan kita tahu bagaimana memanfaatkannya. Sudah UA habis? anzaro anzaro Sudah habis? sudah. Saya, Pak Guru, ingat itu Sudah? aja. Oke, baik. Kalau begitu, mari ibu-ibu, mohon tidak usah ditanya ke halamannya ya, kalau saya instruksikan berikut ini karena halaman kita berbeda. Jadi, mohon ibu-ibu sekarang maju ke pelajaran 13. 13 Iya. berarti buku 2 dong. Kalau kita sudah berhimpun begini tuh kita optimis. Hari kiamat itu akan datangnya lama. Karena perputaran waktu kalau udah berkumpul begini terasa pelan waktunya. Beda tuh kalau kita lagi makan-makan, lagi jalan-jalan, wih waktu kok cepat banget gitu. Kalau sekarang mah kita lagi belajar begini, waktu itu terasa pelan pergerakannya, jadi optimis kita. Oh, Hari nggak kiamat akan selesai gitu datangnya ya. lama. Sudah, Pak Oh, Guru, halaman Oke. 13. Nah, coba ke halaman maju ke 13 bagian apa kaidahnya. pelajaran Pelajaran 13? 13. Ya, pelajaran 13 ya, pelajaran 13. Ya. Al-Hayyul Qayyum. Ya, sekarang coba amati ke bagian kaidahnya. Ya, sudah, Pak Guru. Ya, silakan dibaca ya. Bentuk kata fiil yang bermakna pasif. Terus baca terus sampai tuntas. Oh. Bentuk fiil untuk menunjukkan makna pasif seperti diizinkan, dianiaya, dikeluarkan, dan sebagainya. Doma huruf awal, kasroh huruf sebelum akhir. Fiil madi. Doma huruf awal, fathah huruf sebelum akhir. Fiil mudori. Gitu, Pak Terus Guru. lanjut terus. Madin. Azina menjadi uzina. Yazanu, yazanu di zanu. Zolamu menjadi zulimu. Mudorinya tarjiun, tarjiuna, turjauna. Akhroju, ukhriju. Unzar. Dorinya Unzar. yak, Unzar. yaktul dari yuktalu. Madin adakhola, udkhila. Mudorinya yukotiluna dari yukotaluna. Gitu Pak Guru. Oke. Apakah membantu ibu-ibu sekalian untuk memahami perbedaan antara anzaro dengan unziro setelah membaca bagian tersebut? Sama yang azin kan dengan ujina kan Pak.
Boleh saya bertanya kembali ya, jangan dibosan ya ibu-ibu sekalian ya kalau saya bertanya ya. Apakah terbantukan, ibu-ibu terbantukan setelah membaca penjelasan tersebut? Pak Guru sinyal. Apa? Ada yang terbantukan setelah ibu-ibu membaca bagian tersebut ketika ingin membedakan antara anzaro dengan unziro? Di sini kan seperti Jadi dari betul. Adina menjadi Undina gitu Pak. Anjaro kan dia Madin istilahnya sudah lampau. Sedangkan Unziro itu berlangsung sampai saat ini seperti itu. Oke, kalau begitu mohon Bu Dian membaca ulang yang tadi Bu Yuni baca. Silakan Ibu. Bentuk fiil untuk menunjukkan makna pasif seperti diizinkan, dianiaya, dikeluarkan dan sebagainya. Domah huruf awal, kasroh huruf sebelum akhir. Domah huruf awal, fathah huruf sebelum akhir. Madin, azina, madinya uzina, diizinkan. Mudori, yakzanu, yukzanu, diizinkan. Zolamu, zulimu, dianiaya, madinnya. Tarji'u, turja'u, turja'una, dikembalikan. Akhroju, ukhriju, madinya diusir. Yaktulu, yuqtalu, dibunuh. Ankhola, adkhola, udkhilu, udkhila, dimasukkan. Tukotilu, tukotiluna, yukotaluna, Iya. diperangi. Bagaimana Ibu? Setelah membaca penjelasan tadi, apa bisa membantu Ibu untuk membedakan antara anzaro dengan unziro? Ya, dia Iya, pasti bagaimana perbedaannya sekarang Ibu? pasif di 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 Madin juga pasif, di Mudori juga pasif. Oke, bagus. Kalau begitu, apa perbedaan antara anzaro dengan unziro, Ibu? Perbedaannya unziro u, a, u, a, Majhul, majhul, fi'il majhul. majhul ya. Sik. Yang mana yang majhul? Majhul kan Zero. enggak sih. Yang mana yang Unziro. majhul, Budian? Yang unziro, unziro kan unziro. Unziro, unziro, unziro. Sama anzaro. Kalau yang anzar berarti dimatikan ya, Pak Guru. Boleh dilihat di buku ya, Anzar, apakah dimatikan, apa dibiarkan hidup? Coba lihat di buku. anzaro, azina, uzina. Enggak sih, enggak dimatikan, tapi di sini dimatikan. Yang mana yang dimatikan di sininya dan tidak dimatikan di situ, Ibu? Ada apa? Anzar, anzar tahum. Nah, itu kan Sepertinya anzar. Budian ini ya, konsentrasinya berbeda ya. Saya bantu untuk
Me- Oke, sudah terlihat yang saya lingkari, Ibu? Ya, Iya, silakan. unzero. Dia nggak mati ya. Unzero. Unzero. Oke, Udhila. yang terakhir ya, mohon kesediaannya terakhir kali ya untuk memberikan respon. Jadi apa, Budian, bedanya antara anzaro dengan unziro? Saya bingung Pak Guru, maaf. Oke, baik, terima kasih. Bu Yuni, apa perbedaan antara anzaro dengan unziro? Kalau anzaro memberi peringatan, kalau unziro diberi peringatan, dimatsulkan, Pak Guru. Dari mana lahir perbedaan pemahaman makna tersebut? Ini dari yang di tabel kotak ini menjadi di, kalau yang di sini kan anzaro itu memberi, di sini jadi di. Iya, apa penandanya dia bermakna diberi? Itu dirubah, dimatsulkan. Untuk yang dimajulkan cukup U-nya saja? Eh, Apa U23, apa U20 atau untuk dimajulkan apa cukup U-nya saja yang diperhatikan, Ibu? tidak, yang huruf keduanya itu Pak Guru. Huruf sebelum akhir ya. Doma huruf di awal, huruf akhir. Azina. UI dimasukkan. Jadi mohon Sebelum akhir, respon sebelum terakhirnya untuk sebelum akhir dikasrohkan Pak Guru. jadi dia bermakna bermakna pasif itu apa tadi penandanya? Di awal diganti doma, terus sebelum akhir diganti kasroh. Iya, bagus. Jadi Terima kasih, dimatsulkan. Bu Yuni. Berikutnya, Bu Sri Lestari. Setelah membaca bagian tersebut, apa yang Ibu pahami terkait perbedaan antara anzaro dengan unziro? Huruf awal kasroh, huruf sebelum akhir, rumah huruf awal, watah huruf sebelum akhir. Oke, baik. Mari kita lebih fokus lagi kepada bagian yang sedang kita diskusikan. Apa perbedaan antara anzaro dengan unziro, Bu Sri? Dan unziro, huruf awalnya kan dari huruf A, fatah menjadi U, rumah. Jadi, Fathah menjadi domah. Oke, kemudian jadi menjadi jadi dimaskulkan gitu Pak. dimajhulkan. Yang mana yang dimajhulkan? Yang anzaro apa unziro? Unziro, unziro Pak. Kalau anzaro apa tadi maknanya anzaro? Manjaro itu memberi peringatan, Kalau begitu unziro yang dimajhulkan apa jadi maknanya? diberi peringatan. Ya, bagus. Terima kasih. Berikutnya, Bu Eti. Bagaimana Ibu? Mana Bu Eti? Kalau unziro itu aktif. Kalau anzaro itu aktif. Kalau unziro pasif. Iya, Tandanya domah huruf awal, kasroh huruf sebelum akhir. iya bagus. Dampaknya terhadap makna bagaimana jadinya? Maknanya kalau aktif, apa tadi artinya lupa tadi. Lihat di buku aja, Bu. Dilihat di buku aja. Memberi peringatan, kalau yang pasif diberi peringatan. Iya, bagus. Nah, kita kembali kepada Budian yang tadi bingung. Bagaimana Budian setelah Bu Yuni, Bu Sri, Bu Eti memberikan informasi terkait dengan majhul, terkait dengan aktif pasif, apa sekarang pemahamannya sudah ada? Yang saya ingat kalau misalkan Hamzah di depan di Madin itu
mekan itu aktif, sedangkan kalau mudori di depannya u, di belakangnya ui itu pasif. Oke, kalau gitu mohon bersedia kembali untuk membaca bagian yang tadi, Ibu. Yang bagian yang tadi, yang di pelajaran 13. Untuk mendapatkan penekanan, bagaimana kita membedakan antara kata fiil yang bermakna aktif dan kata fiil yang bermakna pasif. Coba kita telaah bersama-sama pelan-pelan lagi ya, pelan-pelan lagi. Ini mengulanginya tidak ada ruginya. Ini mengulanginya tidak ada ruginya. Bentuk fiil untuk menunjukkan makna pasif seperti diizinkan, dianiaya, dikeluarkan, dan sebagainya. Domah huruf awal, kasroh huruf sebelum akhir. Iya, baik. Coba sekarang Ibu lihat anzaro, Bu. Nanti saya pandu. Ibu lihat anzaro. Anzaro yang ada di buku Ibu, atau saya tuliskan ya, Bu. Nah, untuk membantu. Ini di mana papan tulisnya sekarang ya? Oke. Ibu baca kembali yang tadi ya, Bu ya. Ya. Baca kembali yang tadi. Apa katanya? Domah. Bentuk fiil untuk menunjukkan makna pasif seperti diizinkan, dianiaya, dikeluarkan, dan sebagainya. Domah huruf awal, kasroh huruf sebelum akhir. Iya. Ya, coba lihat di papan tulis ya. Walaupun tulisannya agak ini. Nah, coba ya, yang di buku kita ada anzaro ya. Di buku kita ada anzaro. Kita perbaiki dulu. Di buku kita ada anzaro. Apa maknanya anzaro, Bu? Anzaro di apa sih? Lagi blank. Unzur. Di Tanmiyatul Mufradat yang nomor pertama, Ibu. Apa? Tamrin Halaman 72, Bu. 72. Ada tulisannya tuh Anzaro. Yang di kotak. Astagfirullahaladzim. Iya. 72. Iya, yang di kotak, Bu. Ada Anzaro tuh. Anzaro Yunziru. Bagian 1. Halaman 72. Itu buku ini ya, buku 3 ya? Iya. Saya masih megang buku 2. Makanya ketemu. Tadi suruh. Ya, Anzaro memberi peringatan. Nah, oke, sekarang coba kita terapkan tadi bagaimana katanya untuk yang bermakna pasif. Anzaro Yunziru memberi peringatan. Yang bermakna pasif tadi bagaimana katanya, Ibu? Yang bermakna pasif itu ini kan ini ya, madin ya. Madin huruf huruf awal domah. Oke ya. Kasroh Terus sebelum akhir. apalagi?
kasroh sebelum akhir. Iya, Unzir. oke. Berarti Unzir. kalau dia majhul, maka maknanya menjadi Ketika majhul artinya menjadi di peringat diberi peringatan. iya, oke. Jadi sekarang sudah bisa ya membedakan antara anzaro dengan unziro ya. Ya, Apa tadi bedanya kalau anzaro dan unziro? memberi peringatan sama diberi peringatan. Iya, oke bagus. Ibu-ibu yang lain bagaimana? Iya, Kak. Iya, Pak Guru. Iya. Cocok. Apa kendalanya tadi sehingga kita perlu banyak jalan-jalan lagi? Apa kita kurang rekreasi gitu? Sehingga kita ke sana kemari dulu. Lupa Pak Banyak Guru. rekreasi dan capek. Eh, eh. Jadi Disuruh ibu-ibu mengingat sekalian, gimana ya, Pak? Harus ingat terus gimana ya. iya itu dia ibu-ibu sekalian. Untuk kita memang tidak terlalu cocok kalau orientasi kita belajar itu ngabisin buku. Ini kan udah habis semua ini sebenarnya. Nggak diminum. Iya, udah. Ikunya. Ini Pak, apa tuh, tahu gitu Dibaca, maksudnya yang diminum, satu tidak dibuka. diberi peringatan, yang satu memberi peringatan gitu tahu, tapi untuk apa tuh ya, hukum-hukumnya gitu tuh loh. Tapi Jadi ibu tadi keren tadi ibu itu bisa menghimpun antara masa lalu dan masa sekarang itu keren tuh idenya. Gitu. ya ingat Nah, baik sekarang kita udah dapat ya tadi unziro. Ya. Unziro tadi fil apa? Fi'il Unziro fil madin. mudori. Madin yang dimajhulkan. Iya, Oh, unziro mudori. adalah Yang fiil dimasukkan. madin yang majhul. Yang Unziro majhul. adalah fiil madin yang majhul. Gitu. Nah, kalau begitu, ini khusus untuk Bu Yuni, apakah di unziro itu ada makna saya? Hmm, Apakah dia kemudian bermakna saya diberi peringatan gitu? tidak Pak Guru. Tidak. Oke, bagus ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya ini adalah pertanyaan untuk mengingatkan kita apa yang sudah kita pelajari. Ma di sini apa maknanya, ibu-ibu sekalian? Tang. Suara Pak Guru gak ada. Ngeblank. Iya. Ma di situ apa maknanya, ibu-ibu Hilang, hilang. sekalian? tidak. Tidak atau belum? Iya. Coba beritahu kita bagaimana cara kita bisa memprediksi atau bagaimana cara kita bisa menerima dengan lega hati bahwa ma di sini bermakna tidak atau bermakna belum, bukan makna-makna yang lain. Coba. Belum. Ayat berapa sih, Bu? Nggak nyambung gue. Yasin Bu, masih di Yasin. Yasin ayat berapa? Oh ya, aku lihat di screen aja sih Bu. Lihat. Halaman 76. Iya, halaman 76. Lihat di situ, aku lihat di situ. Kayaknya Bu Mutet tadi yang ngasih tahu halaman 76. Iya, tadi aku ada tamu soalnya. Jadi agak miss. Sorry. Masih 76 kok, Bu. Masih 76 ya. Belum beranjak dari situ Bu Mutet. Masih di Unjiro. Pak Guru sinyalnya hilang ya? Suaranya kan timbul tenggelam. Suara siapa, Bu? Pak Suara Guru aku? nggak ada, hilang Ada. suaranya Pak Pak Guru. Guru, Oh, Pak stabil suaranya. mungkin. Stabil. Ayo, ditunggu. Saya Oh, nunggu itu Pak jawabannya, Guru. makanya saya diam. Oh, kirain Tidak itu atau belum, suaranya. itu di catatan saya masuk yang ketiga, dia diinin dengan fi'il madin Pak Guru. Oke, iya, bagus ya. Alhamdulillah, udah dapat jawabannya. Ma di sini bermakna tidak atau belum. Itu sebagai penandanya adalah dia diikuti oleh fiil madin. Madin. Oke, baik. Kita sudah tuntas membahas satu ya, satu. Yang berikutnya ada kata gofilun. Gofilun. Ada Lalai. gofilun,
yang maknanya lalai. Ya, gofilun maknanya lalai. Nah, itu ya. Yang berikutnya, ini ada ungkapan di Yasin. Yasin. 10-11 itu ada ungkapan ittaba'adz dzikra. Ungkapan apa, ibu-ibu sekalian? Mengikuti peringatan. Mengikuti peringatan. Oke, ungkapannya apa, ibu-ibu sekalian? Ittaqati Ittaba'al dzikra. Ya, dzikra. ittaba'adz dzikr. Zikro. Ya, Dzikr. ittaba'adz dzikr itu maknanya mengikuti peringatan. Ya, kemudian ini ada ungkapan berikutnya wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib. Itu maknanya takut kepada Allah walaupun tidak Allah. melihatnya. Ya, takut kepada Allah walaupun tidak melihatnya. Wah, khosyia. Nih, yang bermakna takut kira-kira yang mana, ibu-ibu sekalian? Khosyah. Khosyia. Ya, Khosyia. bagus. Yang bermakna Allah yang mana kira-kira ibu-ibu sekalian? Rahman. Ar-Rahman. Iya, Ar-Rahman. bagus. Yang bermakna walaupun tidak melihatnya yang mana ibu-ibu sekalian? Bil 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 ghaib. walaupun ghaib. di Iya, ghaib apa tidak hubungan melihat. antara bil ghaib dan tidak melihatnya? Gaib Ghaib kan tidak bisa kelihatan. Ghaib dilihat. tidak bisa Ya, dilihat. Tidak oke. nyata. Tidak kelihatan, tidak tampak. Bagus ya. Itu dia. 3, 4 ya. Jadinya ada 4 modal ya dari segi kosakata baru yang perlu dipahami dari latihan kita yang sedang kita bahas. Yang berikutnya kita tuntaskan ya untuk bagian hamzah. Untuk bagian hamzah. Nih, bagian hamzah. Nah, ini dia yang berikutnya ada 2 ya dari Al-Baqarah 119 dan 120. Kalau ini sudah tuntas nanti kita kembali lagi ke Yasin tadi. Ya. Ada ungkapan ashabal jahim. Ashabal jahim. Apa maknanya? Penghuni neraka. Ya, penghuni neraka. Lalu berikutnya, coba ibu-ibu sekalian ya, manfaatkan ilmu pengetahuan yang pernah didapatkan. Ashab itu tunggal apa jamak? Jamak. Jamak. Yang lain, ashab itu tunggal apa jamak? Banyak kan. Jamak. Ya, yang lain, ashab selain Bu Mute, Bu Dian, ashab itu tunggal apa jamak? Jama Pak Guru. Ya, selain Bu Mute, Bu Dian, Bu Yuni, ashab tunggal apa jamak? Jamak, Pak. Ya, Bu Eti, ashab tunggal apa jamak? Jamak, Pak. Ya, kalau ashab tunggal, kalau ashab jamak tunggalnya apa, Bu Eti? Sohib. 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 Iya, bagus. Nah, kalau begitu, ini namanya jamak apa, ibu-ibu sekalian? Jamak taksir. Tir. Taksir. Iya, bagus. Berikutnya, bagian terakhir yang diingatkan kita ada ungkapan agama. Ada ungkapan agama. Itu pada bagian akhir ada ungkapan hatta tattabi'a. Tadi apa makna tattabi'a tadi? Tabi'ah itu mengikuti bukan ya? Taat. Tabi'ah mengikuti. Taba'ah. Tabi'ah. Milata kan kayak milata Abina Ibrahim Hanifah. Kemudian boleh kita bersabar di bagian tattabi'a dulu. Iya. Apa tadi mananya? Ada ta'ba'ain. Taba'ah. Tabak main Oke. tadi. Kalau gitu kita mundur lagi ya. Lupa Pak Guru. Taba'ah. Iya. Tabak. Ittaba'adz dzikr. Tabak. Peringat Mengikuti peringatan. mengikuti. Taba'ah. Iya, Mengikuti. baik ya. Jadi Taba'ah. ada ta'ba'ain. Ta'ba'ain itu bermakna mengikuti. Mengikuti. Maka kita mungkin ada yang masih ingat atau mungkin sering mendengar ada kata ungkapan tabi'ain.
Hmm, Ya. Tabi'in. tabi'in. Tabi'in itu ada makna mengikuti. Kalau yang menemani namanya sahabat, yang mengikuti sahabat namanya tabi'in. Nah, tabi'in dan seterusnya ya. Oke, kita lanjut lagi Ibu-ibu sekalian. Tadi udah teringat kembali ittaba. Kemudian millatahum ya, millatahum itu makna agama. Dari Ajaran. potongan millatahum ini yang bermakna agama yang mana? Keseluruhan apa Millata. sebagiannya? Millata. Sebagian milata, kali, Pak. milata, Ya, milah, berarti dia sinonim dengan kata apa ini? Din. milah, Din. Din ya. Ini din. konteksnya ini agama siapa ini? Ibrahim. Agama Ibrahim. Ibrahim. Mila. Coba dari mana kita pahami agama Ibrahim? Ada Milah. millata abina Ibrahim Hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bu Dian, boleh kita fokus ke surat yang sedang kita kaji, Ibu? Oh iya, enggak, Ya, saya boleh. ingat itu Fokus aja ya. katanya. Ya, dari ini agama siapa yang dimaksud di sini? Gak Agama paham nih, Pak Ibrahim. Guru. Ajaran Nabi Ibrahim. Jadi Dari mana ajaran dipahami Nabi Ibrahim. Ibrahimnya? Humnya mungkin merujuk ke mana nih? Hum mereka ya. Mereka. Ya, Ya, merekanya siapa merekanya? Kaumnya Nabi Ibrahim ya. Dari mana dipahami Nabi Ibrahimnya? Sebentar, ada ayat sebelumnya nggak sih? Kita Nggak fokus ada. sini aja ya, Bu. Fokus sini aja ya, Milah. biar kita lebih cepat sampai pada kesimpulannya. Ini kalau ke tempat lain nanti saya itu harus ngaji dulu sama Bu Dian, sama Bu Mute kalau ayat yang lain. Yang ayat ini dulu ya. Mhm. Milahnya Pak, milah itu kan biasanya kan Ibrahim ya Pak. Iya, itu kita sih biasa ya kalau ngaji bahasa itu tergantung konteksnya. Kalau kita ucapkan milah Ibrahim, ya cocok begitu. Tapi di sini kan tidak sedang bicara tentang itu. Oh, dari Yahudi itu Pak Guru ya. Yahudu ya. Yahudi mah. Nasrani, Pak. Yahudi bukannya Musa ya? Agama Nasara. siapa yang dimaksud di sini? Saya nggak paham sih Pak Guru. Walon. Nah, coba Nasoro dan Yahudi. kalau tidak paham, Yahudu. mari kita manfaatkan pengetahuan kita tentang apa gitu ya, tentang domir. Hum. Mereka itu kan berarti Ini Yahudi kira-kira dan siapa yang Nasrani. dimaksud dengan mereka? Apakah Yahudi yang dan dimaksud Nasrani. dengan mereka itu tattabi'ah, ataukah yang disebut dengan mereka itu hatta, rajasa mungkin, atau hatta maruta mungkin, ataukah hum itu yang dimaksud adalah an-nasoro, ataukah yang dimaksud wala, ataukah yang dimaksud al-yahud, ataukah yang dimaksud dengan angka, ataukah yang dimaksud dengan tardo, ataukah hum ini maksudnya walan? Hum Ataukah itu jangan-jangan hum ini maksudnya al-jahim? Atau jangan-jangan ashab? Jadi cara belajar bahasa itu yang kita sering katakan konteksnya lihat. Lihat sebelum, lihat sesudahnya. Kalau domir, kan dalam bahasa Indonesia mirip dengan apa kalau domir? kata ganti. Nah, kalau namanya kata ganti berarti dia mengganti yang sebelumnya. Gitu ya, namanya pengganti berarti sudah ada yang dahuluan datang, baru ada kata gantinya. Di sini ada home, berarti kita akan lihat sebelum-sebelumnya ada kata apa. Dia menggantikan kata apa supaya efisien, tidak perlu diulang-ulang. Al-Yahud Al-Yahud wa Nasoro. Nasoro. Sudah ada ide siapa yang dimaksud dengan home? Yahudi dan Nasrani, Pak. Nasoro. Iya, berarti kalau begitu pertanyaannya agama siapa yang dimaksud di sini? Yahudi dan Agama Nasrani. Israel Yahudi dan dong kalau Nasrani. Yahudi Nasrani. Iya, Yahudi dan Nasrani. agama Yahudi dan agama orang-orang Yahudi dan agama orang-orang Nasrani gitu. Isa, Nah, Nabi Isa. enggak, jangan Enggak. terlalu jauh karena Yahudi belum tentu agama itu ya. Orang-orang Yahudi belum tentu Musa. Orang-orang Nasrani belum tentu Isa. Andaikan orang-orang Yahudi agamanya agama Nabi Musa, andaikan orang-orang Nasrani agamanya agama Isa, kan aman kita, damai kita. Itu. Ya.
Jadi untuk kita, ibu-ibu sekalian, kalau untuk kita yang masih awam, itu pahami dulu yang tertulis saja dulu. Yang terlihat, baru nanti kita masuk ke dalam-dalam yang terlihat. Tuh. Dari tadi mikirnya udah kelihatan Nasoro kalau konteksnya, tapi mikirnya tuh jauh. Mila Iya, itu Ibrahim. saya bilang makanya nanti kalau kita harus ngikut ngaji dulu sama Bu Diah kalau ke sana. Hmm. Jadi makanya ngelihat kalau di sininya Nasoro agamanya itu, tapi begitu Saya malah nambah nggak paham kemudian. Hmm. Coba kita lihat berikutnya. Apakah menurut ayat ini Yahudi adalah agama? kaum Boleh? Yahudi. Pertanyaan dan jawaban disinkronkan supaya kita mudah menyimpulkan. Apakah menurut ayat ini Yahudi adalah agama? Aduh. Kan Malah ya, iya kan Pak, Ya, bagus. milatahum kan Terus? milatahum punya Ya. kan mereka tadi. Kalau yang lain apa sama jawabannya dengan Bu Mute bahwa Yahudi adalah agama? Oh iya, di sini milatahum ya agama mereka. iya 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 agama. Iya, ya jawabannya ya. Ya, Ya. Oke, bagus. Sekarang coba ibu-ibu perhatikan kalimat saya. Buku saya. Apa? buku Bukan saya. saya. Apakah saya buku? Bukan. 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 Oke, bagus. Istri saya. Apakah saya istri? Bukan. Bukan. Suami Anda. Apakah Anda suami, Bu Yuni? Bukan. Nah, oke, bagus. Agama Yahudi. Apakah Yahudi agama? Bukan. Bukan. Kalau saya konteksnya sekumpulan orang gitu, Pak. Karena itu. Iya, memang Yahudi ini sekumpulan orang, bukan agama. Gitu. Kaum, bukan kaum Yahudi ya. Jadi, saya ulangi lagi, Yahudi di sini, Yahud dan Nasoro itu bukan agama. Itu. Nasoro ini punya agama, tapi Nasoro bukan agama. Nih, buku saya punya buku, tapi saya bukan buku. Paham nggak? Iya. Ya, Motor saya punya apa? Motor. motor. Tapi Apa saya saya bukan motor? motor. Bukan. 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 Wah, walaupun sama gedenya, bukan. Pak Guru yang bilang ya. Iya, makanya biar paham itu. Nah, sama kayak tadi. Home ini kan maksudnya Yahudi. Home di sini maksudnya Nasrani. Jadi millatahum, agama mereka, Agama sama mereka. dengan kita berkata millata, agama Nasrani, agama Dan Yahudi agama dalam Yahudi. versi bahasa. Nah, maka kita tanya tadi, apakah Yahudi itu agama? Apakah Nasrani itu agama? Bukan. Bukan. Tetapi Yahudi punya agama, Nasrani punya agama. Nabi Musa agamanya apa, ibu-ibu sekalian? Nabi Musa. Bani Israel. Taurat. Bani Israel itu Yahudi. Bukan. Jangan, Bu. Tadi udah kita katakan Yahudi itu bukan agama. Tadi jangan dipaksa lagi ke situ. agamanya Islam. Nabi Musa agamanya apa? Bukan yang kitabnya Taurat. Nabi Isa agamanya apa? Nasrani. Agama Islam Pak Samawi. Jangan lagi mengatakan Nasrani ya. Tadi udah dikatakan tadi. Nasrani itu bukan agama, Yahudi itu bukan agama dalam konteks pemahaman Al-Qur'an. Jadi kalau ibu-ibu sampai sekarang belum bisa menjawab pertanyaan apa agama Nabi Musa, apa agama Nabi Isa, Salah taunya. maka jawabannya adalah semua Nabi Allah agamanya Islam. Walaupun menyembah berhala gitu Pak Guru. Mana ada Nabi Musa menyembah berhala, Bu? Enggak, maksudnya kayak si
Nabi apa? Kaumnya Nabi Isa gitu. Kan kita nggak ngomongin kaumnya, Ibu. Kita ngomongin nabinya. Hmm. Semuanya Islam. Ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu agamanya Islam. Walaupun syariatnya berbeda-beda. Ya, walaupun syariat dalam penerapan agama tersebut ada perbedaan-perbedaan, ya, ada perbedaan-perbedaan sesuai dengan kondisi, ya, sesuai dengan kondisi ketika beliau-beliau, ya, ketika beliau-beliau itu diutus, ya. Nah, oke. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ya. Mm-mm. Tidak ada Baik. Pak. Kalau kita lanjut sekarang, tadi ini kita bicara tentang agama. Agama siapa yang dimaksud? Karena Islam. Agama orang-orang Yahudi dan orang-orang itu Iya. Nasrani. Tuh, coba lihat ya. Orang Yahudi punya agama, tapi bukan mengikuti agama Nabi Isa. Nah, kalau dia mengikuti Nabi Isa kan namanya Muslim. Nabi Musa namanya Muslim. Orang-orang Nasrani belakangan juga punya agama. Kalau mengikuti agama Nabi Isa, ya mereka itu akan disebut Muslim. Gitu ya. Nah, begitu berkembang, ada namanya agama Yahudi. Agama Yahudi itu bukan dalam konsep Al-Quran ya, ibu-ibu sekalian. Itu dalam konsep sosial sosial politik kemasyarakatan, baru ada namanya agama Yahudi, baru ada namanya agama Nasrani. Kalau di dalam Al-Quran, satu-satunya yang disebut sebagai agama adalah Islam. Coba diulangi. Di dalam Al-Quran Dalam satu-satunya Al-Quran agama adalah agama Islam. adalah Islam. Iya. Nah, Islam. lalu, begitulah keindahan dan kehebatannya bahasa Al-Quran. Kalau dia bicara tentang Islam, kalau dia bicara tentang Islam, itu bicara tentang agama yang benar. Nah, kalau bicara tentang Islam, itu agama yang benar. Nah, untuk selain itu, ya, untuk selain itu, belum tentu benar. Ya, untuk selain itu belum tentu benar. Ya, belum tentu benar. Maka itu yang akan membedakan antara din dengan millah. Apa? Din Itu dengan yang membedakan antara millah. din dengan Iya, millah. kalau din, kalau Al-Quran menyebut din, itu konteksnya agama yang benar. Agama yang benar. Tapi kalau millah, itu belum tentu itu bicara tentang agama yang benar. Benar. Seperti di sini dibicarakan tentang agama orang-orang Yahudi dan agama orang-orang Nasrani. Gitu. Oke? Oke. Ya. Mm-mm. Baik. Jadi apa agama Nabi Adam? Nabi Adam, Bu Yuni? Islam. Hmm. Semua nabi agamanya Islam. Walaupun Walaupun berada di Dalam kami perkembangan menjadi berbeda. walaupun syariatnya berbeda. berbeda. Nah, apa inti dari Islam? Coba ingat apa arti dasar kata Islam? Salamah, Selama keselamatan. Iya. Bagaimana cara kita supaya selamat? Mengikuti ajaran Islam. Iya. mengikuti Apakah perintah. bisa kita ikuti kalau kita tidak patuh dan tunduk? Tidak. Iya, berarti Islam itu artinya patuh dan tunduk kepada Pada Allah untuk meraih keselamatan. selamat. Coba ulangi Bu Eti. Agama Islam patuh dan tunduk untuk mencapai keselamatan. Iya, bagus Ustazah Eti. Ustazah Sri Lestari, diulang. Ayo Bu, nggak usah malu-malu pakai ditutup mulut. Nggak, kita sama kita mah cincai aja Bu. Nggak akan ada yang cerita-cerita ke Cuek orang-orang aja mah. Bu, cuek. Cuek aja, nggak usah malu-malu sama kita mah. Dia lagi nyatet yang lain.
Anggap aja Nan- Pak Guru anakku Nanti kalau kalau begitu. itu, nanti kalau malu ini videonya nanti diedit, videonya diedit. Ya. Silakan Bu Sri diulangi. Nggak, belum jadi nggak ini Pak tadi. Bu Yuni silakan diulangi. Agama itu agama yang harus diikuti untuk mencapai keselamatan. Nggak jelas Oke. Bu, kurang Bu jelas Dian, Pak. Agama yang harus diikuti untuk mendapatkan keselamatan dunia hilang itu akhirat. kata patuh dan tunduknya itu. Oh iya. Oke, Bu Mute. Islam berasal dari kata aslama atau salama yang artinya tunduk atau patuh. Jadi tunduk dan patuh kepada Allah agar bisa selamat. Iya, oke begitu. Jadi kan gampang kita mengerti agama ini, gampang kita mengerti ini. Nah, kita pahami apa yang Allah inginkan, ikuti sebagai bentuk kepatuhan dan ketundukan kita, maka keselamatanlah yang akan kita dapat, keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Baik, ibu-ibu sekalian, setelah kita tuntas mengkaji, maka ini sekarang giliran ibu-ibu. Kalau ada yang belum terpahami dari Yasin 16, Yasin 10-11, dan juga dari yang tadi ya, Al-Baqarah 119 dan 120, kalau ada yang belum terpahami, silahkan disampaikan. Kita bantu untuk memahaminya. Ini apa namanya Pak Guru? Iya, Ibu bagaimana? Ada tanda yang diberi apa namanya warna merah, pink, hijau, itu kan ada biru, Hmm, berarti ada maksud iya, Pak betul. Guru. Itu Jiro gitu kan. Betul, betul, betul. Silakan, kalau Ibu ingin tahu, tanya aja, Pak Guru maksudnya apa gitu. Iya, Ya, maksudnya maksudnya apa? ini kan Iya, kayak tadi yang dibahas kan iya. unziro, Nah, unziro. kalau yang berwarna apa Ungu, ini, seperti unziro itu, warna apa dia? Hijau. hijau. Hijau, itu artinya itu adalah kosakata yang masuk di dalam program kita ini, pelajaran ke-25, Oh, yang sudah muncul di Tanmiyatul Mufrodat. Tapi kalau yang warnanya ini nih, warna apa ini? Pink apa biru pink, apa? Pink. pink. Kok saya lihatnya Ya. ungu ya Pak Guru? Yang ungu ya, Itu. warnanya ungu atau pink atau biru itu adalah kata-kata bentuk sifat. Kalau yang biru, Tadi Bashir. dijelasin yang di dalam pembahasan. Pak, itu Litun Jiro dan Unjiro itu sama ya Pak? Samanya ada, bedanya ada. Li Ayo, itu bagi yang diberi peringatan begitu. ayo. Apa persamaannya, apa bedanya? Li Dia sama-sama Litun Jiro dan sama-sama Unjiro dimajhulkan. itu kan Litun Jiro itu bagi yang diberi peringatan begitu Pak. Ayo, Li ayo. Apa persamaan, apa perbedaan antara tunziro dengan Unjiro, unziro? Ayo. Unjiro diberi peringatan, Litun Jiro yang diberi peringatan gitu, untuk diberi peringatan gitu. Ayo, yang lain. Apa bedanya antara tunziro dengan unziro? Kalau tunziro fi'il mudori yang dimajhulkan, kalau unziro fi'il madin yang dimajhulkan gitu. Iya, oke, bagus. Bu Yuni mengenali tunziro sebagai fi'il mudhari yang dimajhulkan apa tandanya? Tak, tuh. Jadi kalau fi'il mudhari pakai tak itu artinya majhul begitu. Bukan dia berubah dari u gitu Pak Guru tadi. Jadi cukup lihat U-nya saja, Bu, untuk memastikan oh kalau U berarti dia majhul apa cukup lihat U saja? Enggak. Enggak Pak Guru. Enggak. Tidak. Coba selain melihat U-nya, mudhari itu dikenali majhul kalau ada Ya, Kalau ada Domir di depan, tanda domir di depan. apa tanda domir itu menentukan majhul dan tidaknya, Bu Dian? Tidak.
Tidak. Oke, kalau gitu apa yang menandakan sebuah mudhari itu majhul? Lalu Pak Guru. Bu. Kembali lagi ke pelajaran 13 kalau begitu. Itu di U itu kan sama di kasroh itu ya Pak Guru. Ayo lihat apa iya mudhari itu di Domah di kasroh. awal, domah di Ya, awal ya di awal. sebelum akhir. Ayo dicek. Kalau madin, majhulnya bagaimana tandanya? Kalau madin tandanya anjina sama ujina. Kalau mudore dari ya jano. Yuk jano imaskulnya. Ayo baca di kotak di atasnya. Kalau madin, bagaimana majhulnya? Kalau mudhari, bagaimana majhulnya? Kalau madin majulnya seperti ajina. Lihat di atasnya, Bu Sri. Lihat atasnya, Bu. Majul maksud Lihat di Doma, atasnya. doma di huruf awal, kasroh sebelum akhir. Kalau Iya, madin, baik. Coba. Kalau fi'il madin, penanda majhulnya apa? doma di awal, kasroh sebelum akhir. Sebelum Oke, akhir. bagus. Kalau mudhari, Kalau mudori itu huruf awal. Doma huruf oh apa? doma di awal, patah di sebelum akhir ya Pak Guru ya iya. berarti ya. Bagaimana dengan tunziro? Apakah sudah memenuhi kriteria tersebut? Tidak Pak Guru. Iya, berarti tunziro majhul apa bukan? Bukan. Bukan. Berarti tunziro ini mudhari tidak majhul, unziro madin Madin majhul. majhul. Itu bedanya. Ya Pak Guru. Bisa Jadi tunziro diterima itu penjelasan itu? tunziro itu mudori. Bukan, Bu. Madin. Oh, Ibu bilang tunziro apa unziro? tunziro. Oke, bagus. Betul, betul, betul. Mohon maaf, salah dengar. Tunziro itu mudhari, Dori unziro unziro itu itu madin. madin. Iya. Nah, tunziro itu tidak majhul, Tidak dimajhul. unziro itu Oh majhul. dimajhul. Majhul. Gitu. Itu dia, Bu Sri. Pi. Bedanya. Persamaannya sama-sama memiliki makna dasar peringatan. Gitu. Gimana, Memberi. Ibu-ibu sekalian? Ada Ya. pemahaman yang bisa dibawa dari kajian kita pada kesempatan kali ini? Ya. Ya, bisa. Ada. Insya Allah. Oke, baik. Kalau begitu, maka sudah cukup. Ya, sudah Pak Guru, ada satu lagi dulu dong oleh-olehnya. yang biru gimana Pak Guru tadi nanya yang Ya, biru. nanti gimana Betul. baiknya lah ya. Ya, bagaimana baiknya, jangan berhenti hari ini belajarnya. Ya, jangan berhenti, nanti dilanjutkan lagi pada. Nah, karena itu Ibu bagus itu kalau kita mulai tepat waktu. Jadi kan, aduh, nggak nanggung ini. Masih mau nanya tapi waktunya habis. Kan lebih enak ya. Gitu, jadi Tadi saya bisa. pikir jam 7. Iya, nanti kalau mau jam 7 nggak apa-apa. Kita mulai jam 7 maka Ya, selesainya sebelah. juga Nggak bisa apa-apa, lebih jam 7. Kan akhir. saya udah manggil-manggil tadi Pak Guru. Semua saya panggilin. Baik, terima kasih Ibu sekalian untuk partisipasi aktifnya. Sekali lagi ini menunjukkan apa? Kita tahu sih tahu, tapi ada lupanya ya. Karena lupa berarti harus diingatkan. Ya, orang lupa diingatkan bukan hanya diceramahi, bukan hanya dijelaskan, diterangkan. Karena ada bagian yang ibu-ibu sudah punya. Ada bagian dari ibu-ibu sudah miliki sebagian darinya. Baik, mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Subhanaka Allahumma wa alamin. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wa atubu ilaih. ilaih. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Kasih Pak Pak Guru. Guru. Ya, sama-sama. Sampai bertemu lagi pada sesi diskusi kita yang Ya. akan datang. Pak Pamit Guru. ya. Pamit ya Ya, Pak teman-teman Guru. ya. Assalamualaikum.